Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Muhammad Irfan Maulana. Di video kali ini saya akan melanjutkan untuk dynamic routing ya teman-teman. Video sebelumnya kita sudah membahas konsep dari dynamic routing, juga protokol atau kategori yang akan kita gunakan, yakni IGP dengan protokol OSPF ya teman-teman. Nah, untuk OSPF labnya itu masih kita menggunakan, di sini kita masuk ke Pinet Lab ya, menggunakan yang static routing kemarin. Akan tetapi kita sudah mengubah static routing sebelumnya menjadi dynamic routing. Jadi saya sudah mengubah static routing yang dulu kita atau yang kemarin kita lakukan itu menjadi dynamic routing gitu. Jadi di sini router 1, router 2 sampai router 4 itu menggunakan dynamic routing sekarang. Nah, dengan mendaftarkan DAC sebelumnya ke dalam network pada OSPF, di router-router yang sudah kita konfigurasi di sini itu sudah saya daftarkan ke OSPF. Tinggal kita membuat network baru ya teman-teman, atau area baru gitu. Nah, mencoba menambahkan router dengan network baru dan bisa dilakukan konfigurasi OSPF. Dengan itu maka informasi pada routing table akan terdaftar pada secara otomatis. Nah, yang terakhir kita akan connect ke internet. Jadi semua klien atau semua router itu bisa koneksi ke internet. Itu caranya ada ya teman-teman. Nah, sebelumnya kita sudah merubah ya teman-teman static routing yang sebelumnya menjadi dynamic routing. Di sini bisa kalian lihat ya untuk IP route-nya ya teman-teman. Nah, di sini untuk AS atau aktif statiknya sudah tidak ada karena saya sudah mengubah dengan dynamic routing. Nah, di sini bisa kalian lihat untuk flag-nya ada DAO semua ya teman-teman. Yang DAO ini berarti dynamic aktif OSPF gitu ya teman-teman. Jadi di sini di semua router sudah saya konfigurasi dynamic routing. Jadi kita coba bikin lagi untuk network baru. Di sini kita tambahkan untuk routernya ya teman-teman. Di sini saya menggunakan Mikrotik versi 7.14. Kita ganti namanya dengan router 5. Nah, untuk camo optionnya kita hapus ya teman-teman. Untuk deskripsinya kita save. Lalu di sini kita tambahkan lagi untuk virtual PC-nya ya teman-teman. Untuk virtual PC-nya sini kita ganti namanya dengan PC 5. Klik save. Lalu di sini kita sambungkan untuk router 5 dengan router 4-nya ya teman-teman. Di sini kita klik save. Lalu untuk PC 5 juga kita sambungkan ke Ether 2 di router 5. Kita nyalakan terlebih dahulu. Kita login terlebih dahulu ya teman-teman. Seperti biasa kita di sini masuk ke konsolnya lalu kita login. Oke. Nyalakan seperti biasa ya teman-teman. Untuk ROM-nya, fitur ROM-nya kita nyalakan terlebih dahulu. Dengan ketik tools common set enable yes ya teman-teman. Klik enter lalu kita masuk ke Winbox. Di sini kita bikin new Winbox. Kita connect to Roman terlebih dahulu. Kita di sini, nah di sini sudah terbaca ya teman-teman untuk router 5-nya. Kita close dulu untuk install di Pinet Lab. Kita masuk ke Winbox. Oke, di sini kenapa seperti ini? Kita coba pancing lagi ya teman-teman. Itu biasanya karena lama gitu atau lag. Nah, di sini kita konfigurasi basic ya teman-teman. Kita tahu basic konfigurasi. Kita ganti identitasnya dengan router 5. Klik play lalu oke. Nah, kita juga lakukan addressing. Sini kita tambahkan untuk Ether 1 yakni 10.0.40.2 ya /30.
Untuk interface Ether 1 klik play lalu oke. Untuk Ether 2 atau ke PC atau LAN nya itu kita 192.168.50.1/24. interface nya Ether 2 klik play lalu oke. Oke, di sini di Pinet Lab juga kita sebelumnya di router 4 itu kita belum ini ya teman-teman, belum menambahkan IP untuk ke router 5. Jadi kita tambahkan dulu IP-nya di router 4 ini ya teman-teman. Kita masuk ke Winbox. Di sini kita masuk ke IP lalu addressing. Kita tambahkan, kita masukkan 10.0.40 ya, 40.1/30 untuk interface Ether 2. Klik play lalu oke. Nah, selanjutnya kita masuk lagi ke router 5. Oh ya sudah ya, di sini untuk router 5 kita masuk ke Pinet Lab. Kita tambahkan di sini untuk labelnya ya teman-teman. Kita tandai dengan label, yakni untuk network 10.0.40/30. Klik play. Nah, selanjutnya di sini di net LAN juga kita tambahkan atau lokal areanya juga kita tambahkan labelnya yaitu 92.168.50.0/24. Play. Lalu kita juga tambahkan IP spesifiknya ya teman-teman. Oke, di sini saya sudah menambahkan IP spesifik dari Ether-nya ya teman-teman. Ether 2 di router 4, Ether 1 di router 5. Nah, selanjutnya kita langsung saja untuk konfigurasi OSPF-nya atau dynamic routing-nya. Kita di sini masuk terlebih dahulu ke router 4 terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, di sini masuk untuk routing OSPF atau dynamic routing OSPF itu kita masuk ke routing di sini lalu OSPF. Nah, sebelumnya di sini kita sudah menambahkan ini ya teman-teman, network dari yang lainnya. Untuk cara pengkonfigurasiannya itu untuk kan di router versi 6 itu di sini tidak ada untuk yang namanya interface templates ya teman-teman. Ini tuh tabnya itu network. Jadi untuk instances-nya juga di sini sudah ada defaultnya. Untuk area juga sudah ada defaultnya, ini Blackbone ya teman-teman. Nah, tapi di sini kita tambahkan terlebih dahulu ya teman-teman untuk instance-nya, karena sudah ditambahkan jadi kita hanya menambahkan untuk interface template-nya saja. Di sini kita tambahkan. Nah, di router atau Mikrotik router versi 6 di sini tidak ada untuk interface, jadi kita masukkan hanya untuk networknya saja. Jadi untuk di versi 7 ini itu bisa keduanya, bisa interface-nya saja, bisa networknya saja. Kita tambahkan di sini untuk interface-nya yaitu Ether 2 ya teman-teman, Ether 2. Nah, untuk networknya itu 10.0.40/30. Nah, untuk areanya itu backbone ya teman-teman yang sudah kita buat. Nanti kita buat lagi di ini ya teman-teman di router 5. Jadi nanti untuk caranya secara detail kita di router 5. Lalu untuk area backbone klik apply lalu oke. Di sini untuk interface-nya sudah ditambahkan atau networknya sudah kita tambahkan. Jadi yang selanjutnya kita masuk ke router 5. Nah, di sini karena di sini baru ya routernya, jadi kita masuk ke IP root. Nah, di sini belum ada untuk dynamic aktif OSPF-nya. Jadi di sini kita konfigurasi terlebih dahulu untuk OSPF-nya atau dynamic routing-nya, kita masuk ke routing OSPF. Nah, di sini kita tambahkan terlebih dahulu untuk instance-nya ya teman-teman. Kita tambahkan untuk namanya ini kita biarkan saja default ya teman-teman. Untuk router ID kita bisa tambahkan juga bisa, untuk tidak ditambahkan juga tidak masalah ya teman-teman. Untuk main saja juga tidak masalah. Jadi di sini saya tambahkan karena
di router sebelumnya untuk router 1 itu ID-nya itu 1.1.1.1, untuk router 2 2.2.2.2, untuk router 3.3.3.3, untuk router 4 4.4.4.4, dan di sini untuk router 5 kita tambahkan 5.5.5.5. Nah, selanjutnya klik apply. Nah, untuk parameternya hanya ini saja, klik OK. Lalu yang selanjutnya kita tambahkan untuk area backbone-nya ya teman-teman. Kita di sini masuk ke area, kita tambahkan, lalu untuk namanya kita ganti ke backbone ya teman-teman. Untuk area ID-nya itu kita biarkan saja 0.0.0.0, karena untuk area backbone ini IP-nya itu atau ID-nya itu 0.0.0 ya teman-teman. Nah, untuk type-nya juga bisa kalian tentukan mau apa, tapi di sini saya akan gunakan default saja. Klik play lalu OK. Nah, selanjutnya kita masuk ke interface template. Kita di sini tambahkan, lalu untuk interface ether atau parameter yang kita isi itu ya ini interface, area, dan juga networks. Nah, di sini kita untuk interface-nya ke ether 1, untuk areanya backbone yang sudah tadi kita buat, untuk networknya juga di sini untuk ether 1 itu IP-nya atau networknya itu 10.0.40.0/30 ya teman-teman. Lalu klik apply, kita copy saja di sini agar cepat. Untuk interface-nya ganti ke ether 2. Di sini untuk networknya itu 192.168.50.0/24. Nah, klik play lalu OK. Oke juga di sini. Nah, untuk cara kita mengetahui apakah sudah bisa atau sudah terdapat dynamic routing itu kita masuk ke Nightboard. Nah, di sini akan terdapat area atau address yang kita sudah koneksikan dengan dynamic routing. Jadi kita di sini coba masuk ke IP root, seharusnya ini sudah terdapat jalur-jalur secara otomatis ya teman-teman. Nah ya, di sini sudah ada untuk jalurnya itu ke 10.1 atau ke network 10.0 ya teman-teman. 20.0 juga ada, 30.0 juga ada. Terus yang ke kliennya di sini 10.0 juga ada, 20.0 ada, 30.0 ada, dan 40.0 juga ada. Otomatis untuk semua ini itu bisa saling terhubung ya teman-teman. Oke, mungkin untuk pengkonfigurasiannya kita cukupkan sampai di sini saja. Jadi untuk pengetesan ping kita satukan dengan konfigurasi ke internet ya teman-teman di video selanjutnya. Oke, mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.